Menurut Wood, pengertian komunikasi adalah suatu proses yang saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu dan lainnya dengan melibatkan suatu interaksi verbal, fisik, dan simbol. Nah, komunikasi yang lancar itu biasanya terjadi suatu hubungan yang baik, bukan? Kalau yang nggak lancar, ya pasti kayak gini nih pastinya. Kenapa? Kok nggak dijawab? Sorry, aku lagi sibuk. Oh, jadi sekarang kamu udah nggak peduli sama aku? Bukan gitu maksudnya. Aku bisa jelasin. Halah, udah. Pernah nggak sih kalian mengalami kejadian seperti itu? Adanya sebuah kesalahpahaman yang ditunjukkan dari percakapan pasangan tadi. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang membuat terjadinya konflik sehingga berkepanjangan dan tidak bisa menemukan resolusinya? Yuk, kita simak pembahasan berikut ini. Menurut Wood tahun 2016, terdapat dua jenis dampak positif dari komunikasi yang sehat. Yang pertama, sebagai identitas diri. Ini berarti bagaimana kita melihat diri kita dari cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan suatu hubungan dan kemampuan problem solving. Selain itu, terdapat dampak negatif akibat dari komunikasi yang salah. Barron pada tahun 2004 menyebutkan bahwa terdapat penelitian mengenai umpan balik dalam bentuk kritik. Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa bentuk kritik destruktif yang disampaikan dapat menjadikan penerima pesannya memiliki keinginan untuk balas dendam dan menanam benih konflik. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan komunikasi yang asertif. Menurut Lange dan Jakubowski tahun 1976, asertif adalah ketegasan melibatkan hak pribadi dan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keyakinan secara langsung, jujur, dan tepat tanpa melanggar hak orang lain. Menurut Higgins, teknik komunikasi asertif dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ialah dengan memahami hak-hak yang kita miliki. Lalu, dengan mengetahui secara jelas apa yang diharapkan dari diri sendiri dan orang lain. Strategi komunikasi asertif terdiri dari The mixed feeling statement dapat dilakukan dengan mengungkapkan perasaan positif yang dimiliki terlebih dahulu. Setelah itu, menunggu komentar dari lawan bicara. Kemudian, seseorang dapat menyampaikan perasaan negatif yang dimilikinya. Iman tahu nggak sih kemarin itu tuh aku 1 hour later. Astaga, Beb. Aku lupa submit tugasnya. Ya, serius. ini udah lebih dari waktunya. Sumpah. Ini udah lebih dari 30 menit. Ya terus gimana dong? Gimana ya? Bentar ya, aku coba submit lagi nih, bisa nggak ya? Beb, untuk kedepannya, mending kita cari waktu yang sama-sama free ya. Jadi yang hal kayak gini tuh nggak terulang lagi. Ya udah deh, sorry. Habisnya kan aku juga nggak tahu. Ya deh, maaf. Yaudah, nggak apa-apa. Ini pelajaran aja sih buat kita berdua. Soalnya ini udah, sumpah ini sangat penting sih. Kalau aku nggak kirim sekarang tuh susah banget. Sorry ya, Man. Language assertion dilakukan dengan menjabarkan secara objektif terkait perbuatan orang lain atau lawan bicara yang dirasa tidak tepat. Selain itu, menjelaskan akibat dari perbuatan tersebut terhadap diri kita. Strategi ini juga mampu mendeskripsikan perasaan yang kita rasakan, serta
menyampaikan apa yang kita inginkan dan memberi kesempatan lawan bicara untuk menanggapi pernyataan kita. Beb, gimana tugasnya? Udah selesai? Udah kok, malah ini habis aku cek ternyata dapat feedback positif loh. Wah, keren banget kamu. Terus gimana? Ya gitu sih, capek banget. Aku ngerjainnya itu sampai jam 3 pagi, dan ini aku baru bangun karena kamu ngechat aku. Hah? Tapi kamu nggak apa-apa kan? Badanku nggak enak sekarang. Kamu hebat tahu bisa nyelesain tugas itu. Tapi kalau menurut aku, tugas-tugasnya bisa dicicil dari kemarin. Biar kamu bisa istirahat yang cukup dan gak kecapean kayak sekarang. Iya, terima kasih ya udah pengertian sama aku. Semoga kedepannya aku nggak nyicil lagi dan tidurku cukup. Empathic assertion dapat dilakukan dengan menunjukkan empati untuk mengawali pembicaraan. Dengan menyampaikan sikap kita dengan menggunakan kata ganti saya atau aku, dan bukan kamu atau Anda. Kata hubung tapi dan meski demikian, bisa digunakan untuk menghubungkan antara kalimat empatik dengan pernyataan sikap kita. Hal ini dapat mengurangi resiko lawan bicara merasa dihakimi atau disalahkan. Halo Ron, kenapa ya? Kamu tuh nggak bisa ya balas call aku sekali doang. Maaf ya Ron, aku tadi lagi bareng teman aku. Gak enak aja kalau tiba-tiba pergi balas call kamu. Tapi kamu inget kan perjanjian kita di awal saat jadian? Sesegera mungkin tuh kabarin satu sama lain kalau sekarang lagi di mana. Iya, maaf ya aku lupa. Tapi kamu tuh nggak sekali doang tahu kayak gini, Man. Bisa nggak sih ngertiin aku sekali aja? Aku tuh khawatir. Tolong ya lain kali ngertiin perasaan aku. Terima kasih ya Ron ya. Maaf kalau aku selama ini nggak pernah kabarin kamu. Aku nggak bisa janji untuk bisa kabarin kamu kapan aja. Tapi aku usahain ya untuk selalu kabarin kamu. Terima kasih udah pengertian sama aku. Iya, makasih juga ya udah ngertiin aku. Confrontative assertion dapat dilakukan dengan menjabarkan secara objektif rencana atau kesepakatan awal. Jelaskan terkait hal apa yang dilakukan oleh lawan bicara. Kemudian, ungkapkan perasaan kita. To be passive is to let others decide for you. To be aggressive is to decide for others. To be assertive is to decide for yourself. Nah, begitulah salah satu strategi untuk mempunyai komunikasi yang baik dalam suatu hubungan. Lalu, bagaimana komunikasi yang baik menurut kamu?